أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan HTI, dengan komunis, dengan apapun ada hubungannya. Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi disebut dengan Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Karena akidahnya mirip dan di kitabnya ada itu. Ini sungguhan, sapunya kitabnya. Jadi mereka ini artinya musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka mujassim, menjasmanikan Allah. Imam Syafi'i berkata al-mujassim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rasulullah SAW pernah memberi isyarat ke atas ke Allah Subhanahu Wa Taala ketika dalam haji wada. Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW berkata, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian wahai para sahabatku akan ditanya tentangku, maka apa jawaban kalian? Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Sungguhnya kami bersaksi engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan, dan engkau telah menasihati. Faqala bi isbihi sabbabah yarfa'u ila as-sama' wa yanqutuha ila an-nas Allahumma syahad Allahumma syahad 3 marrat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jarinya ke langit. Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah mereka. Allahumma syahad sampai 3 kali. Ya Allah Allahumma syahad. Sementara menurut mazhab Asy'ariyah, kalau sesuatu yang Tuhan tidak boleh bisa ditunjuk, tidak boleh ditunjuk. Sesuatu yang bisa ditunjuk namanya jism. Kalau sesuatu yang bisa ditunjuk jism berarti Allah jism, berarti Allah seperti makhluk. Jadi mereka bilang Tuhan tidak boleh ditunjuk. Sementara Nabi tunjuk. Nabi lagi main-main atau apa maksudnya? Allahumma syahad. Ya. Mereka punya aturan tidak boleh karena di antara ciri jisim katanya adalah sesuatu yang bisa diisyaratkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku mereka seperti dalam bukunya Al-Juwayni, Syamil fi Usuluddin dan buku-buku yang lainnya. Entah apa yang mereka lakukan dengan hadis seperti ini. Contohnya lagi Rasulullah SAW ketika perang Badar, istaqbala Nabi Rasulullah SAW al-qiblata, thumma madda yadayhi. Rasulullah SAW menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi, Rasulullah SAW mengulurkan kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Rabbnya dengan berkata, Allahumma anjiz lima wa atani. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah ya apa yang kau janjikan kepadaku. Ya. Sampai ketika Rasulullah SAW berdoa, sampai ridaknya terjatuh saking Rasulullah angkat begini ya. Terjatuh, kemudian diperbaiki oleh Abu Bakar. Ya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah. Sudah cukup ya Rasulullah. Engkau sudah berdoa, Allah akan mengabulkan doamu. Tapi Rasulullah SAW terus mengangkat kedua tangannya. Kata mereka, di sini perhatikan Rasulullah menggabungkan antara kiblat dengan atas. Ya, di sini istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Rasulullah SAW menghadap kiblat. Jadi Rasulullah SAW berdoa menghadap mana? Menghadap kiblat. Jadi kiblatnya doa juga sama Ka'bah. Rasulullah menghadap Ka'bah. Ini sisi lain. Ini arah sekarang ke Allah Subhanahu wa taala ngangkat. Sementara mereka mengatakan Allah enggak boleh ditunjuk, Allah enggak di atas, Allah enggak boleh di arah mana-mana. Allah tidak di mana-mana ya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana, tidak boleh ditunjuk, tidak boleh diisyaratkan. Semua itu sebenarnya adalah syubhat filsafah Yunaniyah ya. Tapi ya ada saatnya kita bahas, sekarang belum ya. Baik, ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdoa menggabungkan dua arah, menghadap kiblat dan tangannya ke atas. Kemudian juga dari hadis Salman Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayya yadayhi an yaruddahu masifran khaibatain. Sungguhnya Allah malu jika hambanya ketika berdoa mengangkat kedua tangannya kepadanya. Perhatikan sini. Rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi. Ketika seorang berdoa mengangkat kedua tangannya ke arahnya, kepadanya ya. Ya berarti ke arah Allah ya. Ngapain Nabi bilang kepada Allah? Jelas. Allah malu kalau seorang di antara adab doa adalah mengangkat kedua tangan. Allah malu kalau tangan tersebut kembali tanpa dengan kosong ya. Kemudian juga antara dalil bahwasanya Rasulullah SAW di antara nikmat yang akan dirasakan penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Kata dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, "Kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila qamar lailata 14." Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, kemudian Nabi melihat ke arah rembulan di malam ke-15 bulan purnama. Faqala, Nabi berkata, "Innakum satarawna rabbakum." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat ini, melihat rembulan. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan kalian lihat Allah seperti lihat rembulan. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihat. Ya.
Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Cara melihatnya yang disamakan, bukan rembulannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah jelaskan, la tudhamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan karena kalau lihat di depan tentu akan berdesak, tapi kalau lihat di atas semua bisa lihat semuanya. Sekarang semua orang bisa lihat rembulan, tidak perlu berdesak-desakan. Mau 1 juta orang ngumpul semua bisa lihat rembulan. Ya. Tapi kalau yang dilihat fokus bagian depan agak sulit ya, karena terhalangi oleh orang yang di sekitarnya. Ini jelas sekali Rasulullah mengatakan sebagaimana kalian melihat rembulan. Ya, ini dalil terlalu banyak mengatakan Allah di atas. Demikian juga dalil tentang Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang terakhir. Allah berkata, "Man yad'uni fa astajibu lahu." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang minta kepadaku akan aku penuhi. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Ini mereka juga bingung dengan hadis ini. Ya, mereka bilang ini maksudnya malaikat. Kalau malaikat, masa malaikat ngomong siapa yang mohon ampun kepadaku? Enggak boleh dong, enggak boleh. Ini jelas bahwasanya Allah di atas. Yang lebih jelas lagi kisah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ke langit, ya, kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Kemudian Rasulullah SAW dapat perintah 50 kali salat. Rasulullah SAW turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa nasihati, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Umatmu tidak bakalan mampu. Kembalilah kepada Rabbmu. Perhatikan. Ya. Apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbik, kembalilah ke Rabbmu. Nanti kemudian datang seorang dai, siapa bilang Allah di atas? Allah di atas. Dan Nabi Musa yang bilang, kembalilah ke Rabbmu. Ya, Rasulullah kembali ke atas. Berarti tidak ada Allah di situ, terus ngapain kembali ke atas kalau Allah tidak di situ? Musa yang bilang, atau Musa enggak ngerti mungkin. Atau Musa ngomongnya ngawur, Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, irji' ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Fas'alhu takhfif, minta pertolongan, minta keringanan. Sungguhnya umatmu tidak mampu ya melakukannya. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Faraja'tu ila Rabbi, aku pun kembali kepada Rabbku. Nabi naik lagi ke atas. Ya Rabbi khaffif ala ummati, ya Rasul, ya Rabbku berilah keringan bagi umatku. Kemudian Allah jatuhkan 5, jadi 45. Aku kembali kepada Musa. Faraja'tu ila Musa, kembali lagi kepada Musa. Kata-kataku, ya Musa, Allah telah turunkan 5, tinggal 45. Kata Nabi Musa, umatmu tidak bakalan mampu. Farji ila Rabbi, kembali lagi kepada Rabbmu. Minta keringanan. Perhatikan sini kata Nabi. Falam azal arji baina Rabbi wa baina Musa. Senantiasa aku bolak-balik dari Musa ke Allah, dari antara Musa dan Rabbku. Aku bolak-balik antara Musa dan Rabbku. Jelas ya. Berarti Nabi sedang menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi turun lagi ke Nabi Musa, naik lagi ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mengatakan tidak ada Allah di atas. Gimana tidak ada di atas? Ngapain capek-capek ke langit sana kemudian menerima kalau Allah tidak di atas? Yang benar aja. Nabi Musa ngawur bilang, kembali ke Rabbmu. Ternyata, loh, ngapain kamu ke atas Muhammad? Rabb tidak ada di atas. Saya kan bilang kembali ke Rabbmu, terus mau ke mana? Coba kita ikut mazhabnya mereka. Kata mereka, Allah tidak di mana-mana. Allah tidak boleh ditunjuk di arah mana. Allah tidak boleh di arah. Terus kalau Nabi Musa berkata, kembalilah ke Rabbmu. Ya, bisa nggak diterapkan ayat itu? Kembali ke mana? Coba pakai mazhab mereka. Kalau Nabi SAW jelas naik lagi ke atas. Turun lagi, naik lagi ke atas.